Ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita berbicara satu tema, yaitu Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus disebut sebagai batu yang terpilih dan merupakan batu penjuru yang mahal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Pertanyaan yang sangat penting yang harus kita tahu pada kesempatan ini ialah mengapa Yesus disebut sebagai batu penjuru yang sangat berharga. Yang pertama, Yesus disebut sebagai batu penjuru karena Yesus Kristus adalah batu penjuru yang menentukan keselamatan kita. Jadi dia disebut batu penjuru karena Yesus sangat menentukan keselamatan kita, orang-orang percaya. Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita melihat dalam tulisan Lukas, dia mengatakan bahwa tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang olehnya diselamatkan, yaitu selain nama Yesus. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan dia disebut batu penjuru karena dia menentukan keselamatan kita. Dan kita melihat juga dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa." Dalam terjemahan aslinya dikatakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, ke rumah Bapa, kalau tidak melalui aku atau melalui Yesus, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Itu yang pertama, mengapa Yesus dikatakan sebagai batu penjuru, karena dia penentu keselamatan satu-satunya di bawah kolong langit ini. Yang kedua, Yesus dikatakan sebagai batu penjuru karena dia menentukan hidup kita. Yesus adalah sumber kehidupan. Sehingga Rasul Yohanes menulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dalam Yesus ada hidup. Dan di dalam Yesus kita temui kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Dan di dalam Yesus juga ada hidup yang berkelimpahan. Kita baca satu ayat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus sumber kehidupan. Itu sebabnya dia dikatakan batu penjuru. Tadi yang pertama karena hanya dialah penentu keselamatan, dan yang kedua di dalam dia ada hidup dan kelimpahan. Dan yang ketiga, mengapa Yesus dikatakan batu penjuru? Karena Yesus menentukan rezeki kita. Saya yakin setiap kita menginginkan berkat atau rezeki dalam hidup ini. Dan kita tahu dalam perspektif Alkitab, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, rezeki atau berkat kita dapatkan jika kita mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan yang lain. Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan demikian. Dan yang kedua, rezeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum memberi. Jadi rezeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum memberi. Jadi untuk kita mendapatkan berkat atau rezeki, kita harus memberi. Jadi tiga hal inilah yang harus kita ketahui sebagai orang percaya, bahwa Yesus adalah dikatakan sebagai batu penjuru. Yang pertama, karena dia penentu keselamatan. Yang kedua, di dalam dia ada hidup dan kelimpahan. Dan yang ketiga, dia penentu rezeki kita. Dia penentu. Dan untuk mendapat rezeki kita itu yang pertama tadi, kita harus mengutamakan Tuhan dari yang lain. Dan yang kedua, kita harus memenuhi hukum Kristus dalam memberi. Maka kita akan diberkati. Nah, inilah sebab Yesus dikatakan sebagai batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam yang lain, hanya ada di dalam Yesus. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.